Jadi jelas ya, ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Rakyat harus tahu. Pemerintah juga harus tahu bahwa rumah baru Jokowi yang akan diresmikan nanti pelanggaran terhadap undang-undang. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada undang-undang nomor 7 tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali nilai harga yang diberikan oleh pemerintah terhadap mantan presidennya. Rumah pensiun Jokowi paling besar dibanding semua mantan presiden lainnya. Luasnya sampai 12.000 meter persegi. Kok bisa? Padahal aturannya tanah yang diadakan untuk rumah kediaman mantan presiden cuma 1.500 meter persegi. Sabar, saya sudah cari faktanya. Memang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2022 dijelaskan, tanah yang diadakan untuk rumah kediaman bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden dengan keluasan paling banyak seluas 1.500 meter persegi. Tapi aturan ini berlaku untuk tanah yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Dan jika tanah yang dibeli berada di luar DKI Jakarta, maksimal harga tanahnya setara dengan nilai tanah 1.500 meter di DKI Jakarta. Nah, udah lihat video tadi? Berawal dari katanya melakukan penelitian tentang ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian melebar ke Gibran. Setelah itu makamnya dan silsilah keturunannya Pak Jokowi. Dan yang video tadi tentang rumah Pak Jokowi, pembangunan rumah yang disediakan Pak Jokowi yang disediakan oleh negara karena dia menjabat 2 kali presiden, 2 periode. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar politik, tapi ada dendam pribadi, dan Roy Suryo ini nggak tahu apakah dia aktor utamanya, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan ini hanya digunakan atau diperalat oleh orang lain, tokoh lain yang lebih berpengaruh, lebih besar. Saya juga nggak tahu. Yang jelas niat Roy Suryo dan kawan-kawan atau orang yang di belakang mereka itu ingin menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya, biarpun dia udah nggak jadi presiden. Tapi dia salah kalau mau menjatuhkan dengan cara itu, salah. Semakin Pak Jokowi dijelek-jelekan, dihujat atau didolimi, rakyat akan semakin mencintai Pak Jokowi. Tren di Indonesia seperti itu. Semakin orang didolimi, tokoh gitu ya, dia akan menjadi semakin besar. Contoh waktu Pak SBY. Pak SBY itu waktu belum jadi presiden kan keras dengan Ibu Megawati, kemudian kesannya didolimi, akhirnya dia jadi presiden juga. Nah, selain itu Pak Jokowi namanya akan selalu disebut-sebut, dan itu akan menjadi bola es, semakin membesar namanya Pak Jokowi itu. Kalau ini berlangsung terus sampai menjelang 2029, keuntungan bagi Pak Prabowo dan keluarganya. Tapi di lain itu,
tentang apa yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan yang sudah bergulir berjalan sekian tahun ini, menunjukkan bahwa aparat hukum lemah. Aparat hukum lemah, Pak Prabowo pun lemah. Yang jadi korban adalah negara dan masyarakat. Kenapa negara dan masyarakat? Ini selalu digulirkan masalah perseteruan antara Roy Suryo CS dengan Pak Jokowi serta keluarga. Ini setiap hari simpang siur di sosial media dan selalu digembar-gemborkan. Ini menjadi akhirnya tidak ada kejelasan hukum, sehingga masyarakat itu bingung yang benar yang mana, dan itu sangat mempengaruhi kondusivitas negara kita. Di negara dirugikan, masyarakat dirugikan. Seharusnya, sekali lagi pernah saya sebutkan di video yang terdahulu, aparat hukum itu hanya butuh 2 alat bukti. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, apakah Roy Suryo CS atau Pak Jokowi dan Gibran. Seharusnya aparat hukum sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi banyak hal akhirnya menjadi tumbuh, statementnya bermacam-macam. Seharusnya sekali lagi kepolisian, aparat hukum lah, dan Pak Prabowo beserta menteri-menteri yang terkait selesaikan permasalahan ini segera, biar masyarakat tidak bingung, negara tidak selalu kacau, selalu ada demo, nggak tenang lah. Sekali lagi semoga masalah perseteruan antara Roy Suryo CS dan Pak Jokowi ini cepat berlalu, cepat selesai, masalah ijazah selesai, apapun jalan keluarnya, siapapun yang salah, siapapun yang benar, semoga cepat selesai, masyarakat tidak bingung, negara tidak kacau. Wassalam.